Apa yang kalian dapat dari gambar tersebut? Apakah orang tersebut lantas mendapatkan apa yang telah dia lakukan? Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan mengulas mengenai uh, Saiful Jamil terutama, di mana penyambutannya itu menyebabkan pro dan kontra di dalamnya. Terutama mengingat dia adalah mantan narapidana dari pelecehan seksual, ditambah dia melakukan pelecehan seksual terhadap uh, anak di bawah umur. Nah, maka dari itu kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Fenomena Penyambutan Mantan Narapidana Saiful Jamil di Media Televisi Terhadap Normalisasi Tindakan Pelecehan Seksual. Saya sendiri Petri Putra Dermawan, dan ini ada teman-teman saya itu Tiara Zakiatur, Divya Della, Fani Rahmawati, Tegar Pangestu, dan juga Diva Andina. Untuk yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pedofilia. Oke, saya Tiara. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pedofilia. Pedofilia merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang lebih menyukai orang yang jauh lebih muda atau bahkan menyukai anak-anak. Kalau menurut kelompok kami, pedofilia itu adalah orang yang mempunyai gangguan dan juga kelainan seksual dengan perilaku cabul ke anak-anak di bawah umur. Batasan umur dikatakan pedofilia itu ketika mereka melakukan pencabulan kepada orang yang usianya di bawah 18 tahun atau disebut dengan anak-anak. Kurangnya bekal dan edukasi seksual sejak dini yang berakibat kurangnya kemampuan menahan diri atau menahan hawa nafsu. Permasalahan pelecehan seksual ini disebabkan oleh pelaku yang tidak bisa menahan diri atas nafsunya dan melampiaskan dengan cara yang salah, yaitu dengan melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Faktor-faktor pedofilia ini itu yang pertama adanya faktor hawa nafsu yang tidak dapat terkontrol menjadi penyebab utama dari banyaknya kasus pedofilia yang sudah terungkap selama ini. Hal ini juga bisa terjadi karena memang adanya kelainan juga gangguan yang dimiliki oleh pelaku. Maraknya kasus pelecehan seksual juga tidak terlepas dari adanya normalisasi di masyarakat akan kasus pelecehan seksual. Normalisasi pelecehan seksual ini bisa dikatakan bentuk normalisasinya itu yang sering kita lihat yaitu adanya menyalahkan pihak perempuan dan juga laki-laki itu normal, laki-laki itu ya kayak gitu, laki-laki itu ya punya nafsu, jadi laki-laki meluapkan hawa nafsunya ya kayak gitu. Padahal perempuan di sini itu juga manusia yang mempunyai harkat dan juga martabat. Dan mereka melakukan catcalling dengan alasan hanya untuk kita kan cuma bercanda, kita kan cuma hanya ingin kenalan, padahal itu sudah termaksud dengan kekerasan seksual secara verbal. Next. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai glorifikasi Saiful Jamil. Sebelumnya apa sih itu glorifikasi? Nah, kalau glorifikasi ini kan diambil dari kata glory, yaitu kemenangan. Jadi seperti penyambutan secara besar-besaran. Nah, seperti yang telah kita lihat di gambar pertama tadi, itu ada sedikit beberapa glorifikasi Saiful Jamil saat keluar dari penjara. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari narasumber kita mengenai glorifikasi Saiful Jamil. Pertama itu ada, menurutku itu hal yang buruk untuk dilakukan, terutama dalam konteks ke publik, karena tadi sudah ditekankan pelaku kekerasan seksual itu nggak bisa ditoleransi, apalagi dengan adanya penyambutan semacam itu. Meskipun udah keluar dari penjara, kan sama saja itu dia mantan narapidana pelecehan seksual itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan glorifikasi itu sama saja menormalisasikan adanya pelecehan seksual tadi. Terus yang kedua ini harusnya tayangan TV tidak menyebarkan berita-berita yang membuat toksik. Nah, maksud toksik di sini kan bisa dilihat tadi tuh. Masa Saiful Jamil yang mantan narapidana itu seperti diagung-agungkan saat dia keluar dari penjara, padahal kan posisinya dia saat itu sebagai mantan narapidana. Terus yang terakhir itu
adanya logical fallacy atau bisa dibilang itu kayak pencapan, dicap. Nah, Saiful Jamil ini karena memang dia itu artis, jadi masyarakat itu apa namanya menganggap kalau misalkan artis yang penting itu karena dia artisnya itu yang bisa menjadikan sebuah cerita menarik gitu. Nah, salah satu contoh yang baru-baru ini hangat itu kan yang tadi sudah saya jelaskan itu mengenai glorifikasi Saiful Jamil yang dilakukan beberapa stasiun televisi secara berlebihan. Nah, apa namanya penyambutan ini kan dilakukan karena berdasar kepada profesi dan dari Saiful Jamil awal mulanya adalah seorang artis, terutama penyanyi dangdut, tapi di sisi lain hal ini sangatlah tidak baik. Kenapa? Karena ini menjadi tontonan publik. Nah, tontonan publik ini yang bakal merubah karakteristik ataupun budaya di dalam diri masyarakat itu. Seperti normalisasi pelecehan seksual tadi. Terus yang kedua, kenapa sih televisi itu sebagai sumber glorifikasi pelaku? Nah, alasannya tentu televisi itu berani melakukan hal tersebut karena ada faktor keuntungan, di mana faktor keuntungan yang dimaksud itu adalah seperti rating ataupun eh, uang ataupun pendapatan yang lebih banyak karena melakukan kontroversi tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh jawaban dari narasumber kami yang menyebutkan ya karena pasti rating biar ditambah cuan di Indonesia mah apa aja dibikin heboh biar dapat cuan. Nah, itu yang dimaksud mengenai televisi yang berani melakukan glorifikasi terhadap Saiful Jamil. Terus nah ini adalah inti dari semuanya karena tadi itu semua televisi menjadi pemicu salah satu normalisasi pelecehan seksual. Nah, kan kita sudah tahu tadi bahwa sebenarnya di Indonesia ini juga sudah ada normalisasi pelecehan seksual seperti catcalling dan segala macamnya. Tapi dengan adanya glorifikasi yang dilakukan oleh Saiful Jamil yang dilakukan kepada Saiful Jamil oleh pihak televisi itu juga melakukan tindakan normalisasi pelecehan seksual. Hal ini bisa terjadi akibat yang dilakukan oleh televisi ini adalah semakin merupakan normalisasi terhadap perilaku pelecehan seksual. Tentunya hal ini bisa mengganggu budaya yang harusnya masyarakat mengecam sebuah tindakan pelecehan. Namun dengan ada penyebutan di televisi membuat sikap itu berubah menjadi mewajarkan pelaku pelecehan seksual. Nah, itu bisa menjadi salah satu pemicu dari adanya normalisasi pelecehan seksual di Indonesia. Kita akan masuk kepada hasil kuesioner. Selain melakukan wawancara, kita juga melakukan penyebaran kuesioner. Dan ini adalah hasilnya. Oke, hasil kuesioner. Dengan pernyataan pertama, pelecehan seksual dapat terjadi dalam keadaan apapun. Berdasarkan 50 orang responden, 76% orang responden setuju bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dan tanpa mengenal gender. Next. Selanjutnya, pernyataan kedua, yaitu penyebab pelecehan seksual adalah pelaku. Disebabkan karena kondisi pelaku. Diagram kedua ini merupakan jawaban penyebab terjadinya pelecehan seksual. Sebanyak 52% responden sangat setuju bahwa pelecehan seksual terjadi karena kelainan ataupun sikap pelaku. Selanjutnya, sebanyak 40% responden setuju dan 8% lainnya kurang setuju. Dari hasilnya, dapat dilihat bahwa sikap pelaku yang memiliki hasrat seksual yang tinggi serta kelainan menjadi pemicu utama dari adanya pelecehan seksual. Selanjutnya, diagram nomor 3 dengan pernyataan penyambutan atau glorifikasi mantan pelaku pelecehan seksual menunjukkan bahwa mereka menormalisasikan tindakan pelecehan seksual. Normalisasi tindakan pelecehan seksual ini kami mendapatkan 52% responden sangat setuju, 40% responden setuju, dan 8% responden kurang setuju. Hal ini menandakan bahwa sikap normalisasi itu hadir karena perilaku penyambutan pelaku pelecehan seksual yang dilakukan pihak televisi.
Oke, selanjutnya seperti bisa dilihat pada PPT kami, ini merupakan jawaban dari buruknya program televisi di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil kuesioner, ini sebanyak 80% responden memilih sangat setuju dan 20% responden memilih setuju. Hal ini menandakan bahwa pertelevisian di Indonesia saat ini hanya mementingkan rating daripada kualitas tayangan pertelevisian. Yang terbaru ialah menomorduakan status Saipul Jamil dengan yang mantan narapidana dengan menyambutnya secara besar-besaran. Selanjutnya ini merupakan diagram terakhir yang merupakan hasil kuesioner menjawab adanya penyambutan terhadap Saipul Jamil dapat memberikan pengaruh kepada karakter ataupun sikap masyarakat Indonesia. Seperti hasil kuesioner kami, sebanyak 56 responden memilih sangat setuju dan 44% responden memilih setuju. Hal ini menunjukkan bahwa adanya glorifikasi yang dilakukan televisi kepada Saipul Jamil dapat menyebabkan perubahan karakter, terutama terhadap penerimaan kepada pelaku pelecehan seksual. Hal ini dapat menciptakan adanya sikap normalisasi terhadap pihak pelecehan seksual. Oke, selanjutnya merupakan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Kesimpulan dari penelitian ini ialah di mana budaya normalisasi terhadap pelecehan seksual di Indonesia saat ini sudah mulai terlihat jelas. Hal ini dapat memberikan pengaruh adanya kesenjangan sosial di dalamnya, mengingat bahwa pelecehan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan. Budaya ini semakin terlihat jelas dari adanya seperti kasus Saipul Jamil ini, di mana pihak pertelevisian memberikan penyambutan secara besar-besaran terhadap mantan narapidana pelecehan seksual, yaitu Saipul Jamil. Televisi melakukan ini seakan-akan hanya untuk mengincar rating tinggi melalui kisah dari Saipul Jamil. Namun tanpa disadari bahwa hal ini justru memberikan pengaruh di mana nantinya akan memberikan sikap normalisasi terhadap pelecehan seksual bahwa pedofilia di Indonesia saat ini itu sudah menjadi hal yang sangat wajar. Kemudian saran dari penelitian ini di mana untuk pihak televisi yaitu lebih menyaring lagi tayangan apa yang seharusnya ditampilkan. Hal ini karena televisi merupakan media yang sangat paling mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil hingga kakek dan nenek. Selain itu, televisi bisa menjadi pemicu adanya perubahan karakter ataupun budaya yang sangat jelas, tidak sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi intinya adanya penyambutan atau glorifikasi dari mantan narapidana Saipul Jamil ini dapat menyebabkan adanya normalisasi terhadap tindakan pelecehan seksual di Indonesia. Mengingat tindakan pelecehan seksual di Indonesia sudah dinormalisasi dengan sedemikian rupa melalui beberapa tindakan-tindakan tertentu. Dengan adanya glorifikasi ini, bisa saja nantinya akan menjadi lebih mewajarkan tindakan-tindakan pelecehan seksual begitu. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.